الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kemudahan untuk dapat selalu istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Qultul Maghrib kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang 8 pintu surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Surga tidak terbayangkan indahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Quran surah As-Sajdah ayat 17. Ayat ini menggambarkan bahwa surga adalah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Rasulullah SAW bersabda, "A'dadtu li ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khattara 'ala qalbi bashar." Rasulullah bersabda, "Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh," ini hadis qudsi ya, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Masya Allah ya, betapa luar biasa balasan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang senantiasa beramal saleh, beramal dengan ikhlas dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhulu ila as-sha'im." Surga memiliki 8 pintu dan diantaranya ada pintu bernama Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan berpuasa ini di sini maksudnya bukan puasa wajib Pak ya, bukan puasa Ramadan, tapi puasa sunnah. Jadi orang-orang yang senantiasa memiliki kebiasaan rutinitas puasa sunnah, apakah itu Senin Kamis, apakah itu Ayyamul Bid di pertengahan bulan, atau mungkin ada yang puasa Daud dan seterusnya, itu insya Allah kalau dia rutin dan ikhlas melaksanakannya, insya Allah nanti di akhirat dia akan masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Di berbagai hadis yang sahih juga para ulama menjelaskan ada 8 pintu surga. Yang pertama yaitu pintu sholat, yaitu untuk orang yang menjaga sholatnya. Pintu sedekah untuk orang yang dermawan di jalan Allah. Pintu jihad untuk para pejuang yang berjuang di jalan Allah dengan ikhlas, itu Ar-Rayyan tadi, terus bagi orang yang berpuasa. Pintu haji bagi mereka yang melaksanakan haji dengan ikhlas. Pintu Al-Aiman untuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Pintu Al-Qazi minal ghaiza wal 'afina 'anil nas, bagi mereka yang mudah menahan amarah dan suka memaafkan. Pintu zikir atau ilmu untuk orang yang senantiasa berzikir dan menuntut ilmu karena Allah. Jadi pintu-pintu ini adalah jalan menuju surga sesuai amal terbaik kita di dunia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang akan dipanggil dari pintu amalnya masing-masing. Ya, dia itu ahli sholat dari pintu sholat, ahli puasa dari pintu Ar-Rayyan tadi, ahli sedekah dari pintu sedekah, ahli jihad dari pintu jihad. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Masya Allah.
Rasulullah menjawab, iya. Dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mengapa Abu Bakar bisa mendapatkan kemuliaan itu, dipanggil dari semua pintu? Karena beliau mengumpulkan berbagai amal kebaikan sekaligus. Suatu hari dalam sebuah riwayat Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang mengiringi jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bersabda, tidaklah semua amal itu terkumpul pada diri seorang kecuali dia pasti masuk surga. Masya Allah. Jadi pintu surga ya, sudah kita pahami adalah ada 8 pintu dan semuanya terbuka bagi siapa saja yang ikhlas beramal. Ya, tidak harus dari satu jalan saja. Kalau kita bisa rajin salat, menjaga salat kita, berpuasa, bersedekah, membantu sesama, menahan amarah, menuntut ilmu dan perbanyak zikir, maka insya Allah kita akan dipanggil dari lebih dari satu pintu surga. Yang paling penting bukan hanya kita beramal, tapi kita teruslah istiqomah sampai akhir hayat kita. Bagaimana dicontohkan Abu Bakar tadi radhiyallahu taala anhu, keutamaannya bukan karena jumlah dari ibadahnya, tetapi karena cinta yang tulus kepada Allah dan semangatnya dalam mengamalkan amal itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang dipanggil dari pintu-pintu surganya dan kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa saya sampaikan. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.